Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah memasuki bulan yang keempat di tahun 2021 ini. Setelah ketika memasuki tahun yang baru, orang umumnya melakukan satu tindakan atau ritual begitu ya, membuat resolusi awal tahun. Artinya di tahun yang baru nanti apa yang mau aku capai, di tahun yang baru nanti apa yang mau aku raih, apa yang menjadi targetku, apa yang menjadi tujuanku di tahun ini untuk aku kejar, untuk aku perjuangkan. Setelah ketika memasuki tahun 2021 ini, apa yang menjadi target Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan akan selesainya? Setelah tidak sedikit orang yang ketika masuk tahun baru membuat resolusi baru, tetapi yang disebut resolusi baru itu sebenarnya resolusi lama yang belum tercapai, lalu diperbaharui di tahun yang baru itu. Dan satu hal yang sering saya lakukan adalah target yang saya pasang setiap tahun baru, tahun ini saya mau turun 3 kilo begitu. Tetapi di bulan yang keempat ini saya masih stabil, masih di 85, 86, kadang 84, naik lagi 86, tiba-tiba nggak pernah di bawah 84 lagi sekarang. Terus susah juga ya. Tapi saudara, mungkin ada yang membuat resolusi itu mau turun berat badan, tetapi di bulan yang keempat ini, masuki bulan yang keempat di tahun yang baru ini, kok nggak kelihatan hasilnya begitu ya? Atau ya ada yang mau bikin resolusi di tahun ini, saya mau bekerja dengan lebih giat, saya mau naik pangkat begitu ya. Tetapi masuki bulan yang keempat ini masih belum ada perubahan. Mungkin ada yang buat resolusi di tahun yang baru ini, saya mau memulai satu kebiasaan yang baru, saya mau bangun pagi, saya mau olahraga pagi gitu ya, tapi juga nggak berjalan di bulan yang keempat ini sampai bulan yang keempat ini. Atau ada juga yang bikin resolusi lebih rohani begitu ya, di tahun yang baru ini saya mau tiap pagi baca firman Tuhan, tapi masuki bulan yang keempat ini juga masih belum tercapai. Setelah hal-hal ini kemudian menjadi satu hal yang terjadi terus-menerus tiap tahun kayak begitu, bahkan mungkin periode-periode pendek juga terjadi seperti itu, sehingga buat kita satu tujuan itu ya udah dibuat aja, yang penting ada tujuannya, tercapai nggak tercapai itu urusan lain, yang penting ada dulu tujuannya. Setelah akhirnya kita menjadikan tujuan itu bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan, harus kita capai lagi, tetapi yang penting sekedar ada. Apakah kita berjuang untuk mencapai itu atau tidak, itu urusan nanti. Nah, sudah celakanya hal yang sama sedikit banyak masuk juga di dalam relasi kita dengan Tuhan. Setelah hari ini kita berbicara tentang persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Tuhan. Setelah ketika kita bicara tentang persekutuan dengan Tuhan, apa yang ada di dalam kepala kita? Wah, saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan setiap hari. Saya mau makin mencintai Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan untuk mencapai semua itu? Dan apakah di bulan yang keempat ini, apakah sampai hari ini, apakah di usia kita sebagai anak Tuhan yang mungkin udah belasan tahun, mungkin udah puluhan tahun kita menjadi anak Tuhan, apakah sungguh kita makin dekat dengan Tuhan? Apakah sungguh kita makin cinta sama Tuhan? Apakah sungguh kita semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sekedar sama seperti tadi, contoh di awal, kita sekedar membuat itu menjadi satu tujuan, tetapi kita tidak berjuang untuk mencapai itu. Kita sekedar tahu, oh aku harus makin dekat sama Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk mencapai tujuan itu. Setelah Rasul Yohanes menulis surat ini karena ada orang-orang yang menerima suratnya, orang-orang di sekitar pembaca suratnya yang menyesatkan jemaat dengan berbagai ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat. Beberapa di antaranya pengajar sesat itu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan.
Kalau Yesus bukan Tuhan, ya jangan sembah dia. Kalau Yesus bukan Tuhan, kamu gak usah ikut dia. Kalau Yesus bukan Tuhan, ya kamu gak usah mengikuti ajarannya. Begitu. Ada juga orang yang sekelompok orang yang dipengaruhi oleh ajaran yang bernama Gnostik pada zaman itu. Gnostik ini mengajarkan bahwa kalau seseorang itu sudah diterangi oleh pengetahuan yang benar, maka orang ini bebas melakukan apa saja yang mereka mau dengan tubuh mereka. Kalau mereka sudah diterangi, kalau mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang benar, maka mereka bebas melakukan apa saja dengan tubuh mereka. Apapun boleh, karena mereka sudah mendapatkan terang pengetahuan yang benar itu. Orang-orang ini menyesatkan jemaat dan menggoda mereka supaya jemaat itu menjadi sama dengan para penyesat itu. Supaya jemaat ini mengikuti pemikiran yang sama, menjalani kehidupan yang sama dengan para penyesat itu. Setelah Yohanes mau menguatkan iman jemaat, Yohanes mau menjaga jemaat membaca suratnya supaya mereka tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang sejati atas kehidupan mereka. Yohanes mau menjaga mereka supaya jemaat membaca suratnya ini tidak tergoda untuk hidup sama seperti para pengajar palsu ini, para pengajar sesat ini. Setelah di dalam upayanya untuk menguatkan iman jemaat, Yohanes mengingatkan mereka dua hal. Yohanes mengingatkan mereka tentang siapa Yesus yang mereka sembah, dan bahwa mereka memiliki persekutuan dengan Yesus yang mereka sembah itu. Dengan mengingat dua hal ini, Yohanes mau supaya jemaat bukan cuma teguh di dalam iman mereka, tetapi juga mereka bisa menyatakan iman mereka di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai ekspresi dari persekutuan mereka dengan Tuhan yang hidup itu. Setelah di dalam bagian yang kita baca, Yohanes menekankan Yesus sebagai terang di ayat yang kelima. Di sana Yohanes mengatakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan. Ketika Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah terang, di sini Yohanes mengulang apa yang Tuhan Yesus pernah katakan tentang dirinya di Yohanes 8 ayat 12. Di Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata demikian. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setelah Yohanes mengulang perkataan Tuhan Yesus. Tentu bukan tanpa alasan, tentu bukan sekedar supaya perkataan Yohanes ini ada kuasanya, ada otoritasnya, dia mengutip Tuhan Yesus, tentu bukan sekedar itu. Tetapi dengan menyebut kembali Tuhan Yesus sebagai terang yang sejati itu, Yohanes mau memperlihatkan kepada jemaat apa artinya punya persekutuan dengan Allah yang adalah terang sejati itu. Artinya kalau Yesus itu adalah terang sejati dan kamu punya persekutuan di dalam sang terang itu, maka itu ada maknanya, itu ada artinya. Apa artinya? Ada beberapa hal yang dituliskan oleh Yohanes di dalam perikop yang kita baca tadi dari sampai pasal 2 ayat 10 tadi. Tetapi pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk lebih fokus kepada 1-2 hal yang dituliskan oleh Yohanes di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, apa artinya punya persekutuan dengan Allah? Di pasal 2 ayat yang ketiga, Yohanes mengatakan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Pasal 2 ayat yang ketiga, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Berarti memiliki persekutuan di dalam sang terang, artinya kita hidup untuk melakukan apa yang Dia mau. Melakukan perintahnya, bukan melakukan apa yang kita mau. Maka di sini Yohanes sedang memperlihatkan perbedaan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, terang yang sejati itu, dengan orang-orang yang menganut ajaran Gnostik, yang mengatakan kalau kamu sudah diterangi oleh pengetahuan akan kebenaran, kamu bebas melakukan apa saja. Yohanes mengatakan tidak.
Kalau kamu punya persekutuan di dalam Allah sang terang itu, maka seharusnya kamu bukan hidup bebas semau kamu, tetapi kamu harusnya hidup bebas menuruti perintah-perintahnya. Di saat ada sekelompok orang mengajarkan bahwa orang yang diterangi oleh kebenaran bisa bebas melakukan apa saja dengan tubuhnya, Yohanes justru menegaskan bahwa pengalaman diterangi oleh sang terang itu, pengalaman mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, justru harus mendorong kita, mendorong orang percaya untuk makin tunduk, makin menuruti perintah-perintahnya. Terang Kristus bukan hanya terang yang menyelamatkan setiap orang percaya, tetapi juga terang Kristus adalah terang yang mengusir kegelapan dari dalam hati orang percaya. Karena masalahnya tidak sedikit orang Kristen yang ingin mengalami terang Kristus yang menyelamatkan, tetapi enggan membiarkan Kristus menerangi dan mengusir kegelapan dari seluruh bagian hatinya. Setelah banyak orang mau surga, tetapi tidak mau menuruti perintahnya. Banyak orang mau surga, tetapi tidak mau menyerahkan kebiasaannya untuk diubah. Banyak orang mau jaminan masuk surga, tetapi tidak mau mempersiapkan diri untuk menjadi seorang warga surga. Akhirnya dia hidup suka-suka. Saudara, murid Kristus yang sejati adalah mereka yang bukan hanya menerima terang Kristus yang menyelamatkan, tetapi juga membiarkan Kristus menerangi seluruh hidupnya, menerangi seluruh bagian hati. Dia bukan hanya menerima terang Kristus yang menyelamatkan dia, yang memberikan dia jaminan kalau mati kamu masuk surga bersekutu dengan Allah dalam kekekalan, tetapi dia juga memberikan dirinya untuk diterangi oleh Tuhan, sehingga segala kegelapan yang ada di dalam hatinya, yang selama ini dia sembunyikan di dalam hatinya, semua itu dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku, Tuhan, ini hidupku, terangi supaya kegelapan itu pergi dari dalam hidupku, dan hidupku makin memancarkan terang Kristus. Inilah yang dilakukan oleh sang terang itu. Seperti yang Yohanes katakan di ayat yang kelima, Allah adalah terang, di dalam dia tidak ada kegelapan. Maksudnya terang tidak mungkin ada bersama dengan kegelapan. Ketika terang itu hadir, kegelapan itu pasti akan pergi. Kegelapan itu pasti akan hilang, karena terang mengusir kegelapan. Tetapi kalau kita cuma mau menerima terang yang menyelamatkan, tetapi kita tidak mau menyerahkan hati kita semuanya untuk diterangi Tuhan, kita masih menyembunyikan bagian-bagian tertentu dalam hidup kita. Tuhan, aku mau Engkau menerangi aku dengan terang keselamatanmu, tetapi bagian yang ini biarlah tetap aku simpan. Aku masih suka melakukan ini. Aku masih punya kebiasaan ini. Aku belum mau menghilangkannya. Aku masih menikmati bagian ini. Aku masih menikmati dosa ini. Tuhan, jangan terangi dulu. Ini masih aku sukai. Yang ini boleh kau terangi, yang ini jangan. Cara aku pakai uang, cara aku mengungkapkan emosiku, cara aku marah, cara aku memperlakukan lawan jenis. Yang ini jangan kau terangi. Yang ini boleh. Seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita mau terang yang menyelamatkan, kita mau surga, tetapi kita tidak mau Tuhan menerangi seluruh hati kita supaya gelap itu diusir oleh terangnya. Seseorang murid Kristus adalah orang yang bukan hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku, tetapi dia juga berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Aku serahkan hidupku, aku serahkan waktuku, aku serahkan pikiranku, aku serahkan tenagaku, aku serahkan hartaku, sekalipun tidak banyak, sekalipun tenagaku terbatas, sekalipun waktuku sibuk untuk banyak tuntutan, banyak pekerjaan, banyak hal yang harus kulakukan, tetapi aku mau serahkan semuanya kepadamu supaya hidupku semuanya memuliakan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh seorang murid Kristus. Dia bukan hanya berkata, Tuhan selamatkan aku, tetapi dia juga berkata, Tuhan, ini hidupku, terangilah semua.
ubahlah aku semakin serupa denganmu. Selain yang dilakukan oleh seorang murid Kristus yang sejati, maka hidup seorang yang memiliki persekutuan dengan Allah, setelah dia punya kerinduan untuk melakukan perintah Tuhan. Dia bukan cuma mau diselamatkan, dia bukan cuma mau cari surga, tetapi dia juga mau menundukkan dirinya untuk menuruti perintah Tuhan. Setelah kalau kita bicara menuruti perintah Tuhan, setelah mungkin ini membuat kita merasa frustrasi. Saya percaya kita bukannya nggak tahu bahwa kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita tahu kita harus menuruti perintah Tuhan, tetapi berkali-kali kita gagal. Berkali-kali kita jatuh. Berkali-kali kita salah sasaran di dalam melakukan firman Tuhan. Setelah kita mau membuang kebiasaan buruk kita. Kita mau jadi orang lebih sabar. Kita mau jadi orang yang tidak mudah marah. Kita mau jadi orang yang berbuat baik kepada sesama. Kita mau menjadi orang yang hidup dalam kekudusan. Tetapi berkali-kali kita jatuh. Berkali-kali lagi kita gagal. Sehingga ketika kita sering gagal, ketika kita berkali-kali gagal lagi, tanpa sadar kita mungkin mulai mengkompromikan perintah Tuhan. Ya, perintah ini mah saya nggak bakalan capai lah. Saya nggak mungkin bisa jadi orang sabar. Saya nggak mungkin bisa jadi orang yang membuang kenajisan. Saya nggak mungkin bisa menjadi orang yang hidup kudus. Sudah akhirnya apa yang kita lakukan? Kita mengkompromikan perintah Tuhan. Kita menurunkan standar firman Tuhan. So, kita merasa aku tidak akan pernah bisa mengerti perintah Tuhan. Sehingga kemudian kita mengabaikan perintahnya. Ya, saya tahu firman Tuhan mengatakan kuduslah kamu. Tapi nggak mungkin lah, kita kan masih manusia. Nggak mungkin kita jadi bisa hidup kudus. Firman Tuhan mengatakan jangan berkata dusta begitu. Ya, saya tahu firman Tuhan mengatakan itu, tapi nggak mungkin lah, kita masih hidup dalam dunia ini, nggak mungkin kita nggak dusta. Akhirnya kita memberikan alasan demi alasan, pembenaran demi pembenaran, dan standar perintah Tuhan itu kita turunkan. Itu bukan lagi perintah yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan, tetapi menjadi perintah yang sekedar saya tahu. Tetapi bisa atau nggak bisa lakukan, ya nggak masalah. Setelah itu bukan tanda seorang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Itu bukan ciri dari seorang yang murid Kristus. Terus seorang yang punya persekutuan dengan Tuhan yang adalah terang itu, dia masuk ke dalam terang itu dan dia memberi dirinya diterangi oleh terang Tuhan. Sehingga dia mulai melakukan apa yang menjadi perintah sang terang itu. Ketika kita masuk ke dalam tempat yang terang, maka akan kelihatan semua bagian diri kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang gelap lagi, karena semuanya sudah ada di dalam terang. Kalau kita ada di dalam terang, maka kita juga harus hidup dalam terang itu. Tetapi masalahnya seringkali itu tadi, kita sering menyembunyikan diri kita. Kita sering tidak mengizinkan terang itu menyinari bagian-bagian tertentu dalam hidup kita. Dan ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita mulai mengkompromikan perintah Tuhan itu. Mungkin tanpa sadar kita berharap Tuhan menurunkan standar perintahnya. Ketika Tuhan melihat kita gagal lagi. Kita mungkin berharap, wah karena kamu sering gagal hidup kudus, ya udah kamu hidup kudusnya seminggu 4 hari aja. 3 hari kamu bebas. Wah karena kamu sering gagal sabar, karena kamu sering jatuh dalam kemarahan, ya udah kamu dalam sehari boleh marah 3 jam. Sisanya kamu harus sabar ya, kamu harus tahan emosi. Kita mungkin tanpa sadar berharap seperti itu. Tuhan, aku sudah 5 hari jaga kekudusan. Aku sudah 5 hari nggak marah-marah, memperlakukan orang lain dengan bagus. Tapi hari ini Tuhan, aku mau marah. Gitu. Tanpa sadar kita mungkin berharap Tuhan menurunkan standar kekudusan, standar perintahnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, standar perintah Tuhan tidak mungkin diturunkan lagi. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu adalah standar minimal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan.
Perintah Tuhan itu sudah standar minimal, artinya nggak mungkin diturunkan lagi. Standar minimal untuk seseorang yang sudah mengalami anugerah keselamatan dari Allah, yang Allah berikan dengan mengorbankan putranya sendiri. Setelah bandingkan apa yang Allah sudah lakukan dengan apa yang harus kita lakukan. Allah sudah mengutus putra tunggalnya untuk mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Kita yang tadinya musuh Allah bisa menjadi anak Allah. Untuk itu terjadi, Allah harus mengorbankan putra tunggalnya. Dan kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, Tuhan memanggil kita, kalau kamu sudah menerima terangku, kalau kamu sudah menerima keselamatan di dalam anakku, hiduplah menuruti perintahku. Ini standar minimal yang harus kita lakukan. Dan kita melakukannya karena Allah sudah melakukan yang maksimal, yang habis-habisan, sehingga kita bisa menjadi anaknya. Maka tidak mungkin standar perintah Tuhan itu diturunkan, dikompromikan. Kalau Tuhan memanggil kita, kalau perintah Tuhan berkata kuduslah kamu, kita harus hidup kudus 24 kali 7. Kalau firman Tuhan berkata jangan berkata dusta, jangan bersaksi dusta, artinya 24 jam kali 7 hari tidak boleh ada dusta keluar dari mulut kita. Jikalau firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu melihat seorang dan kamu mengingini dia, kamu berzina dengan dia, maka kita harus menjaga mata kita 24 jam kali 7. Kemudian kita berkata, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan, saya bisa mencapai hidup yang seperti itu? Sewaktu Yohanes mengingatkan kita untuk menuruti perintah Tuhan, Yohanes tahu siapa kita manusia. Yohanes sadar bahwa orang percaya hidup dalam dua kondisi. Kondisi pertama, benar bahwa setiap orang percaya sudah menjadi anak-anak Allah. Setiap orang percaya adalah warga kerajaan surga. Tetapi kondisi yang kedua, setiap orang percaya masih hidup dalam dunia yang berdosa dan masih memiliki kebiasaan-kebiasaan dosa yang dia bawa dari kehidupannya bertahun-tahun yang lalu. Dua kondisi ini mengakibatkan sekalipun dia sudah menjadi anak Allah, dia masih bisa bergumul dengan dosa. Dia masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, kan kalau begitu nggak mungkin kita mencapai kesempurnaan. Bukan itu yang jadi fokus Yohanes. Perintah firman Tuhan yang Yohanes katakan tetap tidak berubah. Turutilah perintah Tuhan. Tetapi ketika kamu gagal, ketika kamu jatuh di dalam dosa, datang kepada Tuhan, Yohanes katakan. Kita melihat ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes menyadari realita bahwa kita, siapapun kita, anak-anak Tuhan, baik yang sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan maupun baru 1 tahun jadi orang Kristen, siapapun kita, realitanya adalah kita akan bergumul di dalam menuruti perintah Allah. Tetapi di saat yang sama, Yohanes menekankan, Allah selalu siap menerima setiap anaknya yang datang kepada Dia, merendahkan hati dengan jujur mengakui setiap dosa dan kegagalannya di hadapan Allah. Setelah hidup dalam pengakuan dosa, inilah ciri kedua dari seorang yang punya persekutuan dengan Allah. Dengan demikian, orang yang punya persekutuan dengan Allah, dia akan menuruti perintah-perintahnya. Tetapi di saat yang sama, ketika dia gagal, ketika dia jatuh, dia tidak mengkompromikan perintah Tuhan. Dia tidak menurunkan standar perintah Tuhan. Dia tidak putus asa dan larut dalam frustrasi kegagalannya. Tetapi dia akan datang kepada Tuhan, jujur mengakui kegagalannya, dan dengan rendah hati memohon pengampunan Tuhan. Setelah orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, dengan demikian, punya satu panggilan yang lengkap. Di satu sisi dia dipanggil untuk melakukan perintah Tuhan.
Tetapi di sisi yang lain, Tuhan memberikan jaring pengaman. Sehingga ketika dalam perjalanan yang melakukan perintah Tuhan dia jatuh, setelah Allah siap menerima dia kembali, Allah siap memulihkan dia kembali. Ketika anaknya ini datang kepada Tuhan dengan jujur, merendahkan hati, mengakui kegagalannya, memohon pemulihan Tuhan. Maka di sini kita perlu memeriksa kehidupan persekutuan kita dengan Allah. Apakah kita hidup di dalam pengakuan dosa? Atau itu menjadi satu hal yang kita hindari. Nggak enak mengakui dosa. Mengakui saya salah itu rasanya nggak enak. Mengakui saya gagal itu rasanya anti banget. Tetapi ini yang Allah mau untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Punya persekutuan dengan Allah berarti bukan tentang kita menjadi sempurna, tetapi tentang kita mau terus berjuang, kita mau terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dibentuk menjalankan perintahnya. Tapi ketika kita gagal, Tuhan mau kita mengakuinya dengan jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup di dalam pengakuan dosa dengan setia di hadapan Tuhan, atau kita masih merasa terlalu baik untuk gagal? Kita merasa kalau aku mengaku dosa, aku akan harga diriku jatuh, aku malu, aku tidak mau masuk ke situ. Setelah bersyukurnya setiap minggu di dalam ibadah kita melakukan pengakuan dosa. Walaupun sayangnya di masa pandemi ini pengakuan dosa kita dipangkas. Tidak ada hukum Tuhan yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Perintah Tuhan yang mana yang harus kita lakukan. Sekalipun kita tidak ada waktu untuk berdoa mengakui dosa secara pribadi. Tetapi saudara, pengakuan dosa itu tetap ada dan menjadi satu elemen yang tidak boleh hilang dalam ibadah kita. Baik dalam ibadah umum maupun dalam ibadah pribadi. Tetapi bagaimana kita meresponi waktu-waktu pengakuan dosa ini? Apakah ketika liturgos memimpin dalam pengakuan dosa, kita diam memikirkan yang lain, kita diam membayangkan yang lain, pikiran kita berjalan ke sana sini memikirkan nanti mau masak apa, nanti mau makan apa, habis pulang selesai ibadah ini mau melakukan apa. Setelah pengakuan dosa adalah waktu di mana kita dengan jujur mengakui kegagalan kita supaya relasi kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Tuhan menantikan kita. Tuhan siap menerima kita. Bukankah Tuhan menerima kita apa adanya? Maka 1 kegagalan, 10 kegagalan sekalipun, bahkan ribuan kegagalan, ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, mengakui dengan jujur, Tuhan, aku gagal mengasihimu. Tuhan, aku sesungguhnya tidak punya hati yang mencintai Tuhan. Seringkali aku lebih mencintai diriku sendiri, bukan Tuhan. Tuhan, ampuni aku, tolong aku untuk makin mencintai. Ketika kita mengakuinya dengan jujur, ketika kita merendahkan hati kita, Tuhan siap untuk mengangkat kita kembali. Tuhan siap untuk memulihkan kita kembali. Tuhan mau kita datang kepadanya, mengakui kegagalan kita. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita punya panggilan yang lengkap. Kita punya satu paket yang lengkap. Kita punya panggilan melakukan perintahnya. Tapi Tuhan juga menyediakan jaring pengaman itu. Sehingga ketika kita jatuh, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menangkap kita ketika kita datang kepadanya. Jangan berhenti di dalam frustrasi akan dosa kita. Jangan berhenti di dalam merasa aku tidak mungkin melakukan perintah Tuhan. Tetapi biarlah kita terus melangkah. Marilah kita terus menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus untuk melakukan perintahnya. Sehingga kita pada waktunya nanti boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan dengan sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.